Serangan udara yang dilancarkan aparat gabungan TNI Polri ke wilayah pertahanan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Serangan menggunakan helikopter tersebut dilakukan untuk memburu para teroris Papua yang menembak TNI Polri saat melakukan patroli. Sebanyak 9 anggota KKB Papua dikabarkan tewas dalam serangan yang dilakukan di markas KKB di Olenski, Kampung Maki, Kabupaten Puncak, Papua. Serangan udara juga di backup pasukan dari darat yang mendekati lokasi markas KKB. Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes mengatakan kontak senjata terjadi saat aparat gabungan TNI dan Polri melakukan pengejaran kepada KKB yang melakukan aksi teror di Beoga. Korban KKB ada 9 orang, jelasnya seperti dilansir dari media-media online. Serangan aparat gabungan itu menyebabkan warga di 4 kampung di Kabupaten Puncak mengungsi. Salah satu tokoh agama setempat saat dikonfirmasi oleh media-media melalui sambungan telepon selulernya mengatakan masyarakat di kampung Hupaga mengungsi karena ada serangan dari udara. Ada 2 helikopter dan dari darat tim gabungan TNI Polri. Mereka mengeluarkan tembakan dari darat, dari udara ke arah rumah warga, kata tokoh agama yang enggan disebutkan namanya. Ia menyatakan tidak ada informasi dari TNI Polri bahwa akan ada penyergapan, ada penyerangan sehingga warga kaget dan langsung mengungsi untuk menyelamatkan diri. Kami masyarakat tidak diinfokan untuk mengungsi dulu, tapi langsung ada serangan. Sampai sekarang ini kami bersyukur tidak ada musibah, luka atau korban. Mereka tembak dari udara itu jam 10 dan dari darat Polri gabungan itu jam 10.00 sampai pukul 3 sore. Sebelumnya pergerakan KKB Papua di bumi cendrawasih makin dipersempit oleh prajurit TNI Polri. Satu markas KKB Papua di hutan belantara berhasil diduduki prajurit TNI Polri. Markas KKB dihancur leburkan karena dari tempat itulah anggota TPNPB OPM diperintahkan untuk melakukan berbagai tindakan kejam terhadap warga sipil di tanah Papua. Dari video yang viral di media sosial, tampak jelas betapa markas KKB sangat sulit dideteksi sebab letaknya sangat tersembunyi. Meski tak disebutkan di mana letak markas KKB yang menjadi sasaran prajurit TNI Polri itu, namun dari posisinya memang susah untuk ditembusi. Dari 2 misalnya, markas KKB itu tertutup dari udara, misalnya markas KKB itu tertutup rimbunan pepohonan berdaun belebat yang tumbuh subur di daerah tersebut. Sementara di darat, akses dari dan ke markas KKB Papua praktis tidak terlihat sama sekali. Pasalnya, tak satu jejak pun yang tertinggal pada alur keluar masuk markas. Bahkan akses dari dan ke tempat persembunyian itu praktis tak bisa dilihat secara kasat mata. Apalagi markas tersebut letaknya di ketinggian dan dikelilingi oleh barisan bukit dengan lembah dan ngerai yang sulit dilalui. Belum lagi kelompok separatis itu membuat semacam pos mata-mata pada sejumlah titik yang mengelilingi markas tersebut. Alhasil, selama ini markas KKB tidak diketahui sama sekali. Padahal jarak dan pos keamanan yang ditempati TNI Polri hanya terpaut kurang lebih dari 20 km. Ditambah dengan medan Papua yang teramat berat, sehingga keberadaan markas KKB belum ditembusi oleh aparat kebanggaan NKRI. Namun bukan prajurit TNI Polri namanya kalau hal yang tersembunyi itu tak dapat dibongkar oleh aparat terdidik dan terlatih di Indonesia. Semua itu berawal dari kecurigaan prajurit TNI Polri yang melihat sejumlah warga muka baru tiba-tiba datang ke kampung yang dikawal oleh TNI Polri. Mulanya kedatangan warga muka baru itu disambut dengan baik oleh TNI Polri, apalagi mereka tak memperlihatkan gelagat seperti diperlihatkan anggota KKB lain. Namun jika hari mulai senja, wajah muka baru lainnya ikut datang, tetapi bukan untuk tidur tapi menggantikan sesama temannya yang diduga telah kembali ke markas. Beberapa hari kemudian, warga muka baru itu tak terlihat sama sekali. Mereka sepertinya menghilang dari perkampungan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, baru terungkap bahwa warga muka baru itu adalah anggota KKB yang datang meminta bantuan bahan makanan. Pada saat itulah seorang warga yang sempat bersanda gurau bersama anggota KKB itu membongkar sebuah rahasia KKB, bahwa selain meminta bantuan, anggota KKB di markas itu terkenal sangat kejam karena tindakan mereka tanpa mengenal ampun. Dari video yang viral itu terungkap pula fakta bahwa warga itu menunjukkan markas KKB yang paling tersembunyi. Untuk menjangkaunya, kata pria itu hanya bisa dengan bantuan helikopter, sebab lokasinya di ketinggian dengan medan yang amat berat. Setelah mengumpulkan semua informasi,
Akhirnya aparat gabungan yang terdiri dari prajurit TNI Polri langsung bergerak. Aparat keamanan itu bukannya bergerak dari kampung itu, tetapi bergerak dari lokasi lain yang telah ditentukan sebelumnya. Cara itu hanya untuk menghindar kecurigaan KKB bahwa prajurit TNI Polri sedang bergerak mendekati markas tersebut. Makanya ketika hari mulai senja, sejumlah prajurit di pos keamanan bergerak keluar dari kampung. Mereka menuju di sebuah lokasi yang telah ditentukan. Dari lokasi itulah para prajurit dengan bantuan helikopter menuju area yang sudah ditetapkan. Saat mendekati markas yang dituju pada saat dini hari, para prajurit diterjunkan dari atas helikopter. Berbekal keahlian turun menggunakan tali sehingga dalam hitungan detik semua prajurit telah sampai di permukaan tanah. Detik-detik berikutnya adalah mereka bergerak dengan sangat cepat menuju markas KKB. Makanya tak butuh waktu lama, prajurit TNI Polri telah berada pada area aman dan siap untuk mengeksekusi. Ketika momen eksekusi hampir dimulai, helikopter yang sama secara tak sengaja terbang persis di atas markas KKB tersebut. Mungkin karena kaget tercampur rasa takut, anggota KKB di markas itu tiba-tiba melakukan tembakan ke arah helikopter. Pada situasi itulah prajurit TNI Polri langsung menghujani tembakan setiap henti ke markas KKB itu. Muntahan amunisi diarahkan sepenuhnya ke markas KKB sehingga dalam waktu singkat markas itu telah dikuasai. Kesiagaan prajurit TNI Polri dalam membumi hanguskan markas KKB kini menjadi perbincangan publik. Sebab dilakukan dengan cara yang sangat dramatis oleh para prajurit terlatih bahkan hanya dalam hitungan menit. Markas KKB telah dikuasai seluruhnya. Dari video yang viral itu tak diperlihat wilayah mana TNI Polri dengan gagah berani menumpas anggota KKB tersebut. Tak disebutkan pula di bawah pimpinan siapa anggota KKB yang bermarkas di tempat itu. Yang tersiar hanyalah gambar proses penyerangan prajurit TNI Polri ke markas tersebut. Tersiar pula jalur pelarian anggota KKB melalui alur sungai yang ada di dekat markas persembunyian itu. Meski berusaha melarikan diri sambil menentang senjata, tapi beberapa di antaranya tertembak kala sedang menyusuri kali. Dari peristiwa ini tampak jelas betapa KKB yang terlihat sangar kala beraksi ternyata juga takut ketika menghadapi maut. Oleh karena itu, daripada melancarkan aksi dan akhirnya tewas sia-sia, lebih baik anggota KKB segera kembali ke jalan yang benar. Adapun beberapa kabupaten yang masih rawan dan dari aksi KKB Papua adalah Puncak, Yahuki, Mondungga, dan Intan Jaya. Ada 5 kelompok besar KKB dengan para pemimpinnya yaitu Legakak Telenggen, Egyanus Kogoya, Joni Botak, Demianus Magayogi, dan Sabinus Waker.